Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah materi pembelajaran PJOK permainan bola besar. Ya, yang dibahas adalah sepak bola. Sepak bola adalah, ini adik-adik semua. Adik-adik harus tahu, sepak itu sama dengan menendang dengan kaki. Bola, benda berbentuk bulat yang terbuat dari karet atau kulit. Sepak bola adalah permainan bola besar yang dimainkan oleh dua tim, yang masing-masing tim terdiri dari 11 orang, di mana masing-masing pemain tersebut saling berebut bola untuk mengamankan bola di gawang sendiri atau mencetak gol di gawang lawan. Sejarah sepak bola. Sejarah sepak bola sampai sekarang masih dalam perdebatan di mana asalnya. Tapi ada dua yang membedakan, yaitu sepak bola kuno. Secara sejarah, olahraga ini telah dikenal sejak abad kedua dan ketiga sebelum Masehi pada masa pemerintahan dinasti Han. Pada saat itu masyarakat Cina menggunakan bola kulit dan memasukkan di jaring kecil. Sepak bola modern didirikan di Inggris dengan nama FA, Football Association. Di Inggris dimulai dengan menggunakan aturan dasar untuk membuat permainan semakin populer, meski olahraga ini pernah dilarang. Tapi sampai akhirnya pada tahun 1904 Federasi Internasional de Football Association atau FIFA didirikan di Paris, Prancis. Sepak bola masuk ke Indonesia kapan? Masuknya pada masa penjajahan Hindia Belanda pada tahun 1914 dan dibentuklah PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, pada tanggal 19 Agustus 1930 di Yogyakarta, yang diketuai oleh Insinyur Suratin Sosro Sugondo. Sekarang kita lanjut ke lapangan. Untuk pertandingan internasional dewasa, lapangan sepak bola internasional yang digunakan memiliki panjang yang berkisar antara 100 sampai 120 meter dan lebarnya adalah 65 sampai 75 meter. Lama permainan sepak bola 2 kali 45 menit ditambah istirahat selama 15 menit. Di antara dua babak. Jika kedudukannya masih imbang, maka akan ditambahkan perpanjangan waktu selama 2 kali 15 menit. Adik-adik semua kan tahu, kadang nggak langsung final ya, biasanya ini pada pertandingan final. Jadi ketika sudah 2 kali 45 menit ternyata masih imbang, akan ditambahkan 15 menit istirahat, terus 15 menit lagi untuk perpanjangan waktu dikalikan 2. Maka kalau masih imbang baru diadakan penalti. Makanya adik-adik harus bisa memahami tentang ukuran lapangan sepak bola, biar adik-adik juga pada saat nanti adik-adik bisa syukur-syukur bisa menggambar atau mungkin disuruh membuat sebuah gambar lapangan, adik-adik sudah tahu betul ukuran-ukurannya. Makanya diperhatikan baik-baik. Untuk ukuran gawang sepak bolanya, untuk tingginya 2,44 meter, untuk lebarnya adalah 7,32 meter. Jadi adik-adik harus tahu tuh, biar adik-adik juga ketika ditanya nanti adik-adik semua bisa memahaminya. Ukuran ini udah ukuran standar pada permainan sepak bola. Selanjutnya kita harus mengetahui tentang bola yang digunakan. Bola terbuat dari kulit atau bahan lain yang dapat digunakan. Keliling bolanya adalah 68,70 sampai 71 cm, tekanan udara 0,60 sampai 0,70 atm. Berat bola 396 sampai 453 gram. Nanti adik-adik bisa cek saja ukuran bolanya. Barangkali adik-adik penasaran, silakan bisa diukur sendiri. Jadi ukuran ini juga sudah
disepakati oleh FIFA. Jadi ukuran sepak bola yang adik-adik mainkan mudah-mudahan juga sama dengan ukuran standar untuk permainan sepak bola internasional. Kalaupun nanti ada pembedanya, yaitu sangat wajar karena mungkin bukan diperuntukkan untuk kalian bermain sepak bola secara umum. Harganya pun pasti akan jauh lebih berbeda dengan pemain-pemain yang di tingkat internasional. Saatnya bermain bola. Jadi adik-adik semua, pada saat mau main bola, adik-adik harus tahu yang namanya teknik-teknik dasar sepak bola. Nah, apa saja teknik-teknik dasar sepak bola? Yang pertama adalah menendang, yang kedua adalah menggiring, yang ketiga adalah mengontrol, dan yang keempat adalah mengumpan. Yang kelima menyundul, yang keenam melempar. Nah, 1-6 ini adik-adik harus paham caranya dan penggunaannya. Cara menendang bagaimana dan sebagainya nanti akan dijelaskan di sini. Teknik dasar sepak bola yang pertama adalah menendang. Menendang dibagi menjadi 3, menendang dengan kaki bagian dalam, menendang dengan punggung kaki atau kura-kura kaki, yang ketiga menendang dengan kaki bagian luar. Menendang dengan kaki bagian dalam biasanya digunakan untuk melakukan operan atau passing jarak pendek yang dilakukan pemain tengah atau bertahan saat menguasai bola. Itu biasanya kaki bagian dalam itu terletak pada samping ibu jari. Untuk punggung kaki, ya, menendang dengan punggung kaki itu biasanya dilakukan untuk melakukan umpan lambung jarak jauh. Itu biasanya dilakukan oleh kiper atau pemain bertahan. Itu ada di atas kaki, atau disebut juga kura-kura kaki. Nah, menendang kaki bagian luar itu biasanya digunakan untuk melakukan operan jarak pendek, ya. Nah, itu bisa dilihat di gambar untuk menendang dengan kaki bagian luar. Itu berada di depan mata kaki. Nah, jadi persisnya ada pada mata kaki atau depannya mata kaki, khususnya di kaki bagian luar. Nah, ini untuk menendang dengan jarak yang sangat pendek atau biasanya untuk menipu lawannya. Jadi biar adik-adik bisa memahami, bisa lihat gambar dengan maksimal, dengan teliti, selanjutnya bisa dipraktekkan. Lanjut ke menggiring bola. Menggiring bola juga sama dibagi menjadi 3. Menggiring bola dengan kaki bagian dalam, menggiring bola dengan kaki bagian luar, menggiring bola dengan punggung kaki. Nah, menggiring bola dengan tiga macam ini biasa digunakan oleh pemain-pemain sepak bola dengan sambil berlari maupun berjalan, bukan langsung menendang seperti itu. Selanjutnya adik-adik bisa untuk bagian 3 adalah mengontrol bola atau menghentikan bola. Nah, ini dibagi menjadi 4. Menghentikan bola dengan kaki bagian dalam atau mengontrol bola dengan kaki bagian dalam, yang kedua dengan punggung kaki, yang ketiga dengan kaki bagian luar, yang keempat dengan telapak kaki. Mengontrol bisa juga disebut dengan menghentikan bola. Nah, jadi menghentikannya dengan kaki bagian dalam, dengan punggung kaki, dengan kaki bagian luar, dan dengan telapak kaki. Nah, ini bisa adik-adik lakukan pada saat bermain bola atau uji coba berpasangan tuh. Jadi menendang dengan kaki bagian dalam, nanti menghentikannya juga bisa dengan kaki bagian dalam. Nanti juga sama, kalau menendang dengan kaki bagian dalam bisa menghentikan dengan punggung kaki. Tinggal pada saat pelaksanaan adik-adik berpasangan dengan temannya, nanti silakan bisa bagi tugas, kamu yang menendang terlebih dahulu, nanti pasangannya bisa menghentikan bola
dengan menggunakan 4 bagian ini. Menyundul, sekarang teknik menyundul. Menyundul juga dibagi menjadi beberapa bagian. Menyundul bola tanpa melompat, menyundul bola sambil melompat, menyundul bola sambil melompat atau samping. Nah, adik-adik bisa menyesuaikan dengan pada saat permainan atau pada saat uji coba praktek pelaksanaan menyundul. Nah, kalau adik-adik datangnya bola persis di depan kita tanpa harus melompat, kita bisa dengan jidat kita langsung untuk menyundul, atau ketika datangnya dari bawah kita juga bisa untuk menyundul, tapi ketika datangnya dari atas kita sambil melompat. Kalau datangnya ternyata dari samping, ya kita bisa melompat terus dengan kepala bagian samping untuk menyundulnya. Tinggal nanti pelaksanaannya silakan bisa dikoordinasi bersama temannya. Mengumpan sekarang. Mengumpan itu juga ada beberapa bagian. Mengumpan dengan 1 kaki bagian dalam, 2 punggung kaki, ketiga dengan kaki bagian luar, keempat dengan telapak kaki. Nah, mengumpan sama dengan disebut adalah passing ya. Jadi teman-teman bisa melaksanakan mengumpan ataupun passing dengan kaki bagian dalam, dengan punggung kaki, dengan telapak kaki, dan dengan kaki bagian luar. Nah, adik-adik bisa lihat di gambar itu caranya. Kalau masih belum paham bisa bertanya. Selanjutnya melempar bola. Melempar bola juga dalam permainan sepak bola ada aturannya. Adik-adik bisa lihat pada gambar di lingkaran itu. Nah, pada saat kita melempar, kaki kita tidak boleh melewati garis lapangan. Nah, cara melemparnya pun bolanya harus di belakang kepala, tidak boleh di depan wajah kita ataupun di depan dada. Kalau ada pemain yang melakukan seperti itu, bisa saja diulang untuk melakukan lemparan yang baik atau yang benar. Jadi itu adik-adik bisa dilihat kalau salah satu kakinya kita pada saat melempar juga masuk ke area lapangan atau melewati garis, juga tidak diperbolehkan. Itu saja adik-adik semua, semoga tentang teknik dasar pemain sepak bola. Semoga bermanfaat bagi adik-adik semua. Jangan lupa like and subscribe channel ini ya, biar berkembang dan terus berbagi ilmu dan pengalaman.